karena infeksi saya sudah menjalar ke seluruh tubuh saya, paru-paru saya terinfeksi, jantung saya terinfeksi, dan semua organ saya, ginjal saya juga sudah terinfeksi. Sebelum hari keempat, permisi muntah darah. Tanggal 9 pagi suami saya sudah dikonfirmasi dari pihak rumah sakit bahwa rumah sakit sudah istilahnya angkat tangan. Kalau memang mau dirawat di sini, ya istilah kasarnya diterima apa kehendak Tuhan. Tapi kalau memang mau dirujuk ke Surabaya, suami saya juga akan diberikan pilihan yang sangat tidak tepat waktu itu. Jadi kemungkinan hidup saya adalah 10%. 90% saya akan meninggal di perjalanan. Perkenalkan, nama saya Desi, usia saya 21 tahun. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Berawal pada bulan Juni 2001, saya terkena COVID-19. Di situ saya mengalami COVID, terdiagnosa pada tanggal 1 Juni 2021. Setelah di situ saya harus dikarantina selama 2 minggu. Ternyata di dalam karantina tersebut Tuhan menjawab semua apa yang menjadi doa-doa saya selama ini. Karena saya baru mempunyai 1 orang anak, saya ingin menambah momongan memang di pergumulan saya yang sudah 11 tahun lamanya. Setelah itu, saya didiagnosa hamil pada bulan Agustus. Usia kandungan saya sudah 5 minggu. Setelah itu, saya sering mengalami nyeri di saat kehamilan saya. Setelah kehamilan saya 3 bulan, saya periksakan ke dokter, itu didiagnosa saya ada kista. Dan kista tersebut sudah 3 cm besarnya. Dokter memberikan banyak obat-obatan sama saya. Di antaranya mungkin obat penyerdah nyeri tersebut. Ternyata obat pereda nyeri tersebut mengenai lambung saya. Saya tidak kuat dengan obat-obatan tersebut. Setelah itu, di usia kandungan saya yang dari 3 bulan sampai ke 6 bulan tersebut, saya sering mengkonsumsi obat lambung untuk lambung saya yang sakit tersebut. Dan karena saya menggunakan suatu asuransi, begitu saya harus pindah dokter dari dokter yang pertama ke dokter yang kedua. Di situ sudah diagnosa terakhir bahwa untuk kista saya tadi sudah hilang. Dokter menyatakan itu. Puji Tuhan sekali, kista saya sudah hilang. Tapi lambung saya yang harus terus diobatin. Nah, di bulan Januari waktunya kontrol, saya didiagnosa tekanan darah saya tinggi. Waktu itu 158 per 100. Ya, dari situ saya dokter menginformasikan bahwa saya terkena gejala preeklamsia. Jadi saya memang butuh ketenangan, butuh suatu yang damai, istilahnya kita nggak boleh berpikir terlalu banyak, tidak boleh berpikir terlalu hebat. Januari akhir, jadi saya oleh dokter 1 minggu sekali harus rajin kontrol karena memang darah saya tinggi. Minggu berikutnya saya kontrol, tidak semakin rendah, tapi semakin tinggi darah saya tidak turun. Dan urin saya kebetulan puji Tuhan waktu itu masih belum positif, jadi masih 0 urinnya, proteinnya. Setelah itu
Di usia kandungan saya 30 minggu, di Januari akhir, saya harus masuk rumah sakit karena darah saya semakin tinggi dan badan saya semuanya membengkak. Semakin hari semakin membengkak hebat. Saya dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Pare. Setelah itu 30 minggu dokter menginformasikan ke saya, ini harus turun darahnya. Kalau tidak turun, maka akan membahayakan buat saya dan janin saya. Seperti itu. Tapi kenyataannya Tuhan tidak izinkan turun darah saya. Sampai usia 32 minggu, darah saya semakin tinggi. Tapi puji Tuhan, urin saya masih belum positif. Jadi masih dalam tahap rata-rata. Proteinnya masih 0. Setelah itu, dokter masih menyatakan aman. Tapi dokter tanya ke saya, apakah ibu masih kuat? Kalau ibu tidak kuat, maka ibu harus melahirkan anak ibu di usia 32 minggu ini. Saya bilang saya masih kuat. Karena saya pengen anak saya lahir normal, seperti itu. Nah, dokter bilang saya harus banyak tarak makan sampai saya itu takut untuk makan apapun itu saya takut gitu. Saya takut darah saya naik dan lain sebagainya. Gula darah saya tinggi, saya takut sekali. Jadi waktu itu karena sudah didiagnosa preeklamsi, maka saya harus tidak boleh makan sembarangan, jadi nggak boleh asin-asin, pikiran harus tenang, harus bed rest, tidak boleh banyak aktivitas di rumah ataupun dimanapun, saya tidak boleh beraktivitas. Tapi namanya saya juga punya pergumulan pribadi, jadi mau nggak mau saya tetap berpikir, saya takut gitu. Saya tiap malam berdoa, Tuhan, saya kok mengalami hal seperti ini. Pada usia 32 minggu itu, saya mulai ketakutan gitu. Karena badan saya tuh semakin bengkaknya semakin tinggi, semakin besar. Jadi seluruh muka saya, badan saya semua ini, sampai kaki-kaki saya seperti kaki gajah. Saya bilang, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini dalam hidup saya? Saya nggak mau nanti anak saya nggak selamat. Saya sudah menunggunya 11 tahun Tuhan. Karena saya sudah punya pengalaman waktu tahun 2018, saya mengalami keguguran karena janin saya tidak berkembang. Jadi saya tidak jadi punya anak waktu itu. Otomatis anak saya yang nomor 1 itu sempat stres karena itu. Setelah itu tahun 32 minggu itu saya keluar dari rumah sakit, saya semakin stres karena kok semakin seperti ini rasanya. Jadi perut saya itu kenceng gitu. Jadi ketika perut saya kenceng, dokter bilang harus segera ke dokter. Jadi 1 minggu sekali saya harus keluar masuk rumah sakit, itu dari usia 30 minggu anak saya. 5 minggu saya di rumah sakit, 3 hari saya di rumah, masuk lagi 5 hari. 5 hari saya masuk di rumah sakit. 3-5 hari saya di rumah sakit, saya harus pulang, balik lagi, hampir setiap minggu seperti itu. Sampai akhirnya, terakhir umur 33 minggu anak saya. Oh iya maaf, waktu 32 minggu, waktu saya diperiksa anak saya tuh, bobotnya di kandungan itu susut. Jadi yang mulanya sudah 1,9 jadi 1,7 kilo. Saya semakin stres, saya sampai sebetulnya saya nggak boleh kemana-mana, saya harus bed rest di rumah. Sama suami saya dihibur, sama anak saya yang nomor 1, saya dihibur, saya diajak main, saya diajak nonton ke gedung bioskop di Kediri.
Dan saya diajak belanja, saya diajak makan es krim, beli belanja-belanja es krim karena memang dokter sarankan untuk saya menambah berat badan anak saya waktu di kandungan itu. Setelah itu umur 33 minggu saya harus masuk rumah sakit lagi. Di situ saya ditanya dokter, mau dilahirkan sekarang atau ibu mau bertahan lagi? Saya bilang saya bertahan dokter. Baik, nanti kita tunggu sampai 34 minggu. Kalau memang urinnya sudah positif, ibu tidak boleh bertahan. Dokter bilang seperti itu. Jadi saya harus mengikuti apa petunjuk dokter. Jadi saya masih diperbolehkan pulang. Di situ saya bertahan. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Dan saya untuk ke kamar mandi harus perlu dibantu dengan anak saya dan suami saya. Bahkan saya mandi pun itu yang memandikan itu anak saya yang nomor 1. Dan makan juga seperti itu. Mohon maaf sampai pakai baju pun saya harus dibantu karena memang badan saya yang bengkak seperti itu, saya tidak bisa melakukan aktivitas sendiri. Setelah itu, tiba saatnya saya harus kontrol. Pada usia usia kandungan saya sudah menginjak 34 minggu. Tepatnya waktu itu hari Jumat. Saya harus kontrol ke rumah sakit. Dan setelah itu, hasilnya saya harus masuk lab dan hasil urinnya adalah positif 4. Jadi dokter sudah harus ambil tindakan untuk semua hasil lab saya. Jadi saya waktu itu tidak pulang ke rumah setelah kontrol, tapi saya harus masuk rumah sakit dan saya sudah diinformasikan bahwa besok pagi, hari Sabtu 8:30 pagi, anak saya harus sudah dilahirkan. Karena memang tekanan darah saya sudah 210 waktu itu, per 125. Setelah itu saya masuk rumah sakit dan di situ saya dilakukan banyak tindakan, termasuk saya harus diinjeksi yang dimana untuk mencegah kejang pada anak dan ibu, anak di kandungan dan ibu. Saya harus disuntik yang rasanya di badan saya itu panasnya minta ampun. Tuhan, saya sampai teriak-teriak. Jadi waktu itu obatnya itu 6 mili. Jadi saya disuntiknya itu 1 mili. Suster itu tidak bisa menyuntikkan langsung 6 mili, tidak bisa. Karena memang harus disuntik pelan-pelan gitu, 1 mili. Jadi saya teriak-teriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Panas banget rasanya tubuh saya itu. Suami saya tuh lihat saya sampai nangis. Saya sampai molet-molet gini kayak cacing kepanasan gitu ya istilahnya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tolong selamatkan anak saya bilang gitu. Saya sudah tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya berpikir bahwa yang harus selamat adalah anak saya. Malam itu saya bicara sama suami saya, Pak, kalaupun ada pilihan, apapun yang diberikan sama dokter, Tuhan harus milih anak kita yang hidup, jangan saya bilang gitu. Suami saya cuma bisa bicara, saya nggak pengen memilih, saya pengen semuanya ada. Saya pengen semuanya hidup, Mama harus kuat, harus sabar, harus semangat. Setelah itu, saat malam itu, darah saya tidak semakin turun, tapi akan semakin tinggi. Saya sudah nggak bisa tidur, nggak bisa, duduk pun saya nggak bisa. Rasanya badan saya itu sakit semua. Saya hanya bisa berdoa dan saya hanya bisa memuji Tuhan. Tuhan, tolong saya, berikan mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup saya. Pagi hari, saya harus disiapkan untuk operasi.
Jadi semua harus dilakukan, disiapkan semua oleh suster-suster, oleh dokter yang menangani saya. Kami disiapkan semua untuk operasi, masuk ke ruang operasi. Jam 7:30, tepatnya jam 7:30, saya dijemput oleh suster untuk segera dibawa ke ruangan operasi. Saya bilang, suster, saya minta waktunya untuk doa. Saya berdoa dengan suami saya. Suami saya mendoakan saya. Suami saya hanya bilang bahwa, Tuhan, saya pengen anak dan istri saya selamat. Saya pengen anak dan istri saya Tuhan izinkan untuk menemani kehidupan saya. Itu yang saya ingat dari doa suami saya sebelum saya memasuki ruangan operasi. Setelah itu, saya memasuki ruangan operasi dibawa oleh suster di rumah sakit setempat. Dan ruangan operasi itu nggak jauh dari ruang perawatan saya dirawat. Saya masuk di ruangan operasi. Di situ saya kembali diperiksa ulang. Diperiksa ulang, semuanya dicek. Darah saya, dicek lagi tekanan darah saya. Sampai akhirnya di situ saya ketemu sama sesama teman yang akan dioperasi, sama pasien maksud saya. Itu saya berkenalan. Saya masih ingat waktu itu namanya Mbak Yuyun. Nah, di situ saya mulai diperiksa dan dari salah satu perawat itu bilang gini, loh, ini gak salah ta? Darahnya itu 250 loh gitu. Saya kaget. Hah? Kok gak semakin turun, semakin naik. Terus akhirnya saya bilang, ini memang darahnya ibu tinggi gini ya bu dari kemarin. Iya, saya bilang gitu. Terus tapi ibu gak ngerasain apa-apa? Saya bilang tidak, karena memang saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Saya tuh cuma merasakan itu badan saya sakit semua. Terus dunia ini kayaknya aneh gitu loh. Kayaknya ngimpi terus gitu. Habis gitu, setelah itu saya di telepon informasikan bahwa darah saya semakin tinggi 250. Saya sempat kaget. Terus perawat mereka itu bicara gini, ini tenan tak 250 ini dibudalne tak katanya gitu. Ya wes, ayo dibudalne katanya gitu. Dalam hati saya gini, kok saya kayak orang mati aja sih, kok dibilang dibudale gitu kan. Dalam hati saya agak jengkel gitu loh. Kok kayak gitu banget gitu loh ngadepi pasien gitu kan. Atau mereka memang ngajak bercanda gitu. Mungkin saya berpikir bukan momennya kali ya bercanda gitu kan. Terus akhirnya saya masuk di suatu ruangan. Di situ saya mulai dilakukan tindakan untuk dioperasikan. Saya disuntik untuk di punggung saya, karena saya memang harus disesar untuk melahirkan anak saya tadi, perlu disesar begitu. Akhirnya dilakukan tindakan oleh dokter, digantikan semua baju-baju saya, dan setelah dilakukan suntikan tadi, saya nggak malah santai atau bagaimana, ya memang di biosnya kan bios lokal, jadi tidak semuanya, hanya di area-area yang akan dilakukan tindakan aja yang di bios. Jadi saya ditanya dokter, sudah tidak berasa, tidak dok,
akhirnya setelah itu dokter bilang, ibu nggak boleh tidur ya gitu. Iya dok, saya bilang gitu. Setelah itu nggak lama kemudian, mohon maaf, saya langsung muntah-muntah. Dokter, saya pengen muntah. Iya bu, nggak apa-apa, dimuntahkan aja. Saya muntah, saya masih berasa rasanya sampai sekarang ini, saya masih berasa kejadian saat itu. Saya muntah, ini saya kenapa? Saya bilang, saya muntah terus nggak berhenti sampai selesai operasi. Saya bilang, dokter saya muntah terus, nggak apa-apa bu, muntahkan saja nggak apa-apa. Saya bantu. Saya sempat ketidur sebentar sama dokter, saya dibangunkan. Bu bangun bu, jangan tidur bu, bangun bu. Saya masih ingat waktu itu saya dibangunkan terus, saya muntah terus nggak sampai selesai akan operasi. Saya dengar dokternya bicara, bu selamat ya, anaknya perempuan sehat loh gitu. Terus beratnya 2 kilo katanya gitu, puji Tuhan, saya senang. Tapi di situ saya muntah terus, dan agak mau tertidur seperti itu. Dan ternyata selang beberapa saat, mungkin saat dijahit tadi, saya agak sedikit tertidur atau mungkin tidak sadar begitu, tertidur. Setelah itu saya siuman, sudah ada di posisi di ruangan saya, itu di ruangan rumah sakit tersebut, di ruangan pemulihan seperti itu. Saat di ruangan pemulihan, saya tersadar di situ. Saya lihat kanan kiri saya ketemu lagi sama Bu Yuyun tadi, Mbak Yuyun tadi. Saya lihat kanan kiri saya. Terus saya di mana ini ya? Terus ada perawat yang datang bilang, Bu, ibu di ruang pemulihan bu. Oh iya pak, saya bilang itu, terima kasih. Tidak lama dari saya tersadar tersebut, tiba-tiba saya kedinginan. Badan saya dingin sekali, saya merasa dingin dan saya menggigil. Ternyata di situ saya kejang. Sebelum kejang itu saya cuma merasakan dingin yang luar biasa. Saya teriak-teriak, tolong, mas, tolong bantu saya. Saya nggak kuat gitu loh. Saya kedinginan banget, tolong, saya nggak kuat, saya bilang gitu. Terus akhirnya tuh perawatnya itu sampai Mbak Yuyun tadi tuh bantuin saya untuk teriakin perawatnya. Perawatnya datang. Nah setelah itu saya sudah nggak merasakan apa-apa. Di situ saya mulai kejang-kejang seperti itu. Jadi saya sungguh sangat bersyukur saat itu anak saya sudah keluar dalam kondisi sehat. Saya yang kejang-kejang di situ dan saya sudah mulai tidak sadar. Oh ya maaf, tadi saat operasi terjadi, saya sempat mendengar bahwa dokter itu berkata seperti ini harus dikeluarkan gitu. Ini banyak cairan di dalam tubuhnya, terlalu banyak cairan, jadi harus dikeluarkan gitu. Terus waktu itu memang sudah dibantu untuk dikeluarkan, tetapi mungkin ada yang masih tersisa atau masih banyak yang tersisa di dalam tubuh saya seperti itu. Nah, akhirnya waktu di ruang pemulihan itu setelah saya kejang tadi, saya tidak sadar, saya dibawa ke ICU seperti itu. Jadi saya cuma mendengar gitu kan, bahwa tempat tidur saya itu digeledak gitu kan, dijalankan gitu oleh beberapa perawat dan suster, dibawa ke ruangan ICU. Di situ ada dokter yang bagian anestesis yang mendampingi saya tahu langsung ICU. Jangan di ruang perawatan, langsung masuk ICU gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke ruang ICU. Saya sedikit tersadar bahwa saya dimasukkan ruang ICU tadi. Jadi dari situ saya sadar enggak. Masuk ruang ICU saya kembali tidak sadar. Setelah itu selang beberapa saat saya sadar. Waktu saya sadar, saya dilakukan tindakan lagi oleh dokter. Jadi
Dokter bilang, Bu, ibu harus saya masukkan selang gitu kan. Di mulut ibu ada jumlahnya 3 selang, yang besarnya itu 1 jempol tangan ini harus masuk ke mulut saya, ada 3 selang. Tuhan, saya kena apa ini? Saya bilang gitu. Saya kena apa yo? Saya bingung, saya tuh bingung dalam pikiran saya. Ketika saya sadar saya bingung. Saya ini kena apa? Ini tadi saya kena apa ya? Wong saya sudah melahirkan, sudah berhasil saya melahirkan anak saya. Tapi kok saya kena apa ini? Kok saya sampai dibawa ke ruangan ICU lah? Saya sampai dipasang selang sebesar itulah. Saya bingung. Di situ saya nggak bisa bicara gitu kan. Karena selang tadi sudah dimasukkan ke mulut saya. Dan dikasih alat gitu kan untuk, mohon maaf, untuk mencongkok mulut saya itu supaya nggak menggigit selang-selang itu. Jadi ada alat yang dimasukkan ke mulut saya gitu. Di situ langsung diisolasi gitu semuanya. Saya kenapa gitu, saya tuh sampai bingung, saya bingung. Sampai detik itu pun saya bingung. Saya ini kenapa? Saya itu kenapa kok sampai kayak gini, saya bilang gitu. Terus dimasukkanlah sonde itu lewat hidung saya untuk membantu saya makan begitu kan, alat untuk saya makan. Sakitnya minta ampun. Telan, dokter bilang telan. Ada 1 meter sonde itu selang itu dimasukkan ke mulut saya. Setelah itu saya bingung, saya kenapa gitu. Saya sama sekali nggak mudeng, tapi kondisi saya itu sudah sangat lemah waktu itu. Tapi saya masih sadar. Enggak. Sesekali saya tidak bisa bernafas. Saat saya tidak bisa bernafas, di situ saya sangat mensyukuri bahwa nafas itu ternyata itu sangat penting banget. Tidak ada telat 1 detik pun nafas itu loh di hidung saya, di hidung kita itu bisa meninggal kan. Jadi saya memang dibantu dengan alat-alat ventilator, di mana di rumah sakit tersebut alat ventilator sangat minim. Dan puji Tuhan, itu kata suami saya ya, setelah saya sehat, suami saya banyak bercerita memang, ventilator di situ itu sangat minim gitu. Terus, tapi Tuhan sediakan semuanya itu buat saya. Jadi tiba-tiba ada, dan saya bisa langsung dipasang ventilator. Saya memang benar-benar nafas saya itu sangat terbantu dengan ventilator. Kalau tidak ada ventilator saya tidak bisa bernafas sama sekali. Sedikit-sedikit saya harus anfal. Saya tidak bisa bernafas dan saya harus dibantu dengan pompa jantung seperti itu. Dan lain-lain. Saya bingung. Saya sampai bingung, mana Tuhan ini nafasnya mana? Ini mana udara? Mana udara yang saya harus nafas? Yang untuk saya nafas mana Tuhan? Saya sampai teriak-teriak kayak gitu. Dalam hati saya, tapi saya tidak bisa ngomong. Saya bingung. Saya tuh melihat semuanya jadi enggak karu-karuan gitu kan. Rasanya kayak hidup setengah mati. Seperti itu. Jadi saat saya masuk, saya tersadar, saya melihat noleh kiri saya, ada bapak-bapak yang kondisinya sangat kritis. Saya noleh kanan saya, ada bapak-bapak juga kondisinya juga sangat kritis. Yang masuk ICU itu semuanya kan kritis orang-orangnya. Terus jadi saya juga dengar gitu, ada bapak-bapak yang teriak-teriak tiap malam itu teriak-teriak. Nah, suatu hari dan suatu malam saya itu dirawat di situ di rumah sakit di Pare ini. Totalnya 4 hari. Di situ saya tidak semakin sembuh, tapi saya semakin sakit. Bukan karena rumah sakitnya yang tidak bisa mengatasi sakit saya, bukan. Tapi karena memang cairan yang ada dalam tubuh saya itu sudah meracuni seluruh organ tubuh saya. Seperti itu. Jadi saya sudah teracuni dan infeksi seluruh tubuh saya. Badan saya semakin bengkak, perut saya semakin gede. Seperti itu. Jadi melebihi saya waktu hamil itu perut saya. Jadi padahal bayi saya sudah keluar, semuanya semakin membengkak, semakin tidak bagus. Kondisi saya semakin hari semakin menurun.
suami saya bercerita ke saya. Karena saya sendiri tidak sadar, saya antara di alam bawah sadar saya, suami saya bercerita ke saya. Mama itu detak jantungnya itu sudah berhenti 3 kali. Sekian menit waktu di rumah sakit di Pare begitu. Terus sempat mama itu yang terakhir kali, itu mama tuh sudah dada saya gini loh. Dada sambil berusaha senyum. Tapi suami saya itu nggak ngerti apa yang dimaksud saya kan nggak bisa ngomong. Jadi mungkin suami saya berpikir bahwa saya sudah berpamitan gitu dengan suami saya. Waktu itu pas hari kedua, hari pertama sama hari kedua, itu saya masih bisa menulis. Malam hari, itu saya ada pasien masuk, anak kecil, itu sekitar usia 5 tahun. Waktu itu dia sakit, saya kurang tahu sakitnya apa. Dan saya mendengar bahwa anak itu meninggal dunia jam 1 pagi ya, dini hari. Nah, akhirnya keluarganya kan pada nangis-nangis, saya juga dengar. Cuman saya tidak bisa berkomunikasi kan, saya cuma lihat-lihat aja gitu, saya cuma toleh gitu aja. Terus akhirnya setelah itu, anak itu tadi meninggal jam 1, jam 3 anak itu tadi dibawa pulang. Saya lihat keluarganya itu mengusung jenazah sama suster dan lain sebagainya keluar ruangan. Di situ sudah saya halusinasi saya sudah timbul. Jadi alam dunia sana itu sudah ada dalam tubuh saya, dalam jiwa saya gitu. Saya melihat anak kecil itu tadi mengikuti jenazahnya keluar dari ruang ICU. Terus dia balik lagi, mainan di dekat saya, tempat tidur saya. Mainan di situ. Saya melihat, arek iku nyapo, pikir saya gitu kan. Saya liatin aja gitu. Terus mohon maaf, bapak-bapak di sebelah saya juga dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu kalau beliau itu dipanggil Tuhan, tapi saya tahu beliau itu memakai baju hem, atasan putih, celana hitam, kalau nggak putih ya lupa saya. Itu duduk kayak orang mau pulang gitu, kayak mau pulang ke rumah gitu. Jadi kayak orang sudah sembuh pulang. Itu saya lihat, saya senyum sama beliau. Saya pikir beliau sudah sembuh. Nggak taunya beliau juga sudah dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu itu. Tapi saya tahunya setelah saya sehat, ternyata suami saya bercerita, bapak itu tadi yang di sebelah kiri saya meninggal dunia. Terus yang di sebelah kanan saya selang 2 pasien itu juga meninggal dunia. Itu saya juga ketemu begitu. Melihat arwah-arwah mereka itu saya melihat di ruangan itu begitu. Nah, setelah itu beberapa hari ketiga, karena infeksi saya sudah menjalar ke seluruh tubuh saya, paru-paru saya terinfeksi, jantung saya terinfeksi, dan semua organ saya, ginjal saya juga sudah terinfeksi. Jadi, mohon maaf, hari ketiga malam sebelum hari keempat sebelum hari keempat, itu saya sudah muntah. Permisi, muntah darah. Darah sudah keluar dari mulut saya, dari hidung saya, semuanya sudah keluar. Makanan yang dimasukkan semuanya sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuh saya. Jadi yang lewat sonde tadi juga sudah balik. Saya sempat lihat kok ada hitam-hitam gitu keluar dari selang itu balik. Makanan itu sudah gak mau masuk di tubuh saya, sudah menolak semuanya. Akhirnya dari situ suami saya memang dipanggil sama pihak rumah sakit. Jadi hari keempat pagi hari, waktu itu tanggal 9 pagi suami saya sudah dikonfirmasi dari pihak rumah sakit bahwa rumah sakit sudah istilahnya angkat tangan. Kalau memang mau dirawat di sini, ya istilah kasarnya diterima apa kehendak Tuhan. Tapi kalau memang mau dirujuk ke Surabaya, suami saya juga akan diberikan pilihan yang sangat tidak tepat waktu itu.
Jadi kemungkinan hidup saya adalah 10%. 90% saya akan meninggal di perjalanan. Suami saya penuh dengan pergumulan dan dibantu sama keluarga saya. Mereka membicarakan masalah ini. Akhirnya suami saya dan keluarga saya menginginkan untuk saya dibawa ke Surabaya, dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Seperti itu, tanggal 9 pagi kita semua sudah oke untuk suami saya dirujuk. Pertama, di sana dikonfirmasi bahwa lokasi full seperti itu. Jadi, mohon maaf, rumah sakit itu full, tidak bisa menerima saya. Saya harus dibawa ke Malang, rumah sakit yang ada di Malang. Terus kebetulan karena kami kenal beberapa dokter dan saya punya saudara juga di Surabaya, di rumah sakit yang berlainan di Surabaya, keluarga kami menghubungi beliau-beliau ini dan puji Tuhan membantu mencarikan tempat di sana untuk saya harus dirawat, dirujuk begitu. Akhirnya selang beberapa waktu kami melakukan bingung mencari-cari rumah sakit, harus dibawa ke Malang atau ke Surabaya. Itu juga yang ada kendala juga itu di ambulans yang harus bawa saya ke Surabaya. Ambulan itu memang harus ambulan khusus, jadi yang ada ventilator dan ada alat-alat pernafasan yang ada di situ. Ternyata di rumah sakit yang di Pare ini tidak ada seperti itu kan. Jadi kita mencari ambulan tersebut. Nah, kami coba mencari-cari ternyata tidak dapat. Belum diizinkan Tuhan untuk dapat. Dan kalaupun saya mau akan dicarikan yang dari Surabaya sana dihadirkan ke sini, tapi dengan pertimbangan biaya yang sangat mahal waktu itu, keluarga kami tidak mampu seperti itu. Karena memang tidak di-cover oleh BPJS begitu. Jadi memang harus biaya sendiri untuk ambulannya begitu. Nah, setelah itu saya dan keluarga sudah petong, sudah benar-benar matang dan puji Tuhan, Tuhan izinkan untuk saya diberikan tempat perawatan di Surabaya. Suami saya yang harus menandatangani surat, pergumulan suami saya yang sangat hebat ya, menandatangani surat dengan kemungkinan hidup saya 10% di perjalanan, 90% saya harus meninggal. Itu suami saya, menurut suami saya, dia cuma bilang, Tuhan, saya yakin Tuhan memberikan mukjizat-Mu pada istri saya. Itu aja yang disampaikan sama suami saya. Suami saya dalam nama Yesus, dia menandatangani surat tersebut. Setelah itu, sekitar jam 4 kalau nggak salah kata suami saya harus dirujuk ke rumah sakit yang di Surabaya itu. Di tengah perjalanan, di kilometer sekian, saya anfal. Mohon maaf, saya harus muntah darah lagi. Dan di situ sempat detak jantung saya berhenti. Karena memang saya dibawa oleh ambulan yang istilahnya tidak sesuai kebutuhan. Jadi tidak sesuai kebutuhan dengan sakit saya tadi. Akhirnya saya di kilometer berapa gitu saya harus anfal lagi. Di situ saya sudah nggak sadar sama sekali. Suami saya bilang, terus dia memuji Tuhan. Dia selalu berdoa di tengah-tengah perjalanan kami. Tiba di rumah sakit jam 6 kira-kira. Karena saat itu kita lewat tol, masuk tol, keluar tol itu agak sedikit macet dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan semua perjalanan itu bisa lancar
saya dan bisa dibawa ke tempat dengan selamat. Saya dimasukkan IGD, saya harus mengalami perawatan di situ, mengalami tindakan, dan saya sudah tidak ingat sama sekali apa yang terjadi di situ. Saya cuman mendengar bahwa suami saya itu menangis, teriak-teriak. Mama, ingat anak-anak, mama harus kuat. Semangat mas, semangat. Dia menangis. Saya cuma dengar tangisannya dia. Saya nggak dengar suara-suara lain. Hanya suaranya suami saya yang saya dengar waktu itu di IGD itu. Padahal kata suami saya itu nggak satu dokter yang menangani saya. Ada 9 dokter yang ikut merawat saya di IGD tersebut. Suami saya bercerita karena saya sudah nggak ingat sama sekali, nggak mengerti. Jadi ketika saya masuk IGD itu saya sudah dalam keadaan tidak sadar. Saya mendengar suara suami saya teriak-teriak, menangis-nangis, menyebut-nyebut anak saya satu-satu begitu. Terus akhirnya kata suami saya harus koma, seperti itu. Saya koma 2 hari di rumah sakit yang di Surabaya. Di situ di dalam koma saya hanya mimpi saya sangat indah. Di situ Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama bertemu dengan saya adalah sosok wanita hebat yang selama ini menjadi inspirasi saya. Ibu saya. Saya bertemu ibu saya yang sudah 1 tahun sebelum kejadian itu dipanggil Tuhan. Saya merasa saya memasuki suatu tempat yang indah gitu. Di situ mereka tuh punya tempat-tempat sendiri gitu, kayak perumahan gitu loh. Tapi tempatnya itu gak ada apa-apa selain bunga gitu loh, menurut saya. Putih banget, bersih, istilahnya eksekutif ya, perumahan eksekutif. Tapi gak ada apa yang kering, gak ada apa, semuanya tuh bunga seger, hijau, bersih. Di situ saya ketemu ibu saya. Saya bilang, "Ibu, saya senang banget ketemu ibu saya. Ibu, aku sudah sampai sini," saya bilang gitu. "Aku kangen loh sama ibu," aku bilang gitu. Ibu saya itu mau saya peluk, tapi ibu saya nggak mau gitu. Dia bilang gini, "Loh, kok nyapo kok teko kene," katanya gitu. Dalam mimpi saya tadi ya, saat saya koma tadi. "Nyapo kok teko kene? Kowe iki lho kudune jek ngerawat anakmu, kok sampai teko kene," katanya dia bilang gitu. "Bu, aku kangen, aku pelukan," aku bilang gitu. Ibu nggak mau, ibu saya nggak mau peluk saya. "Kamu harus pulang, nggak ada tempat buat kamu di sini," katanya ibu saya gitu. Ibuku kok jahat, dalam hati saya gitu. Saya bilang, "Bu, ibu kok jahat banget tuh, Bu." Terus enggak ada tempat di sini, belum saatnya kamu di tempat ini, kamu harus ngerawat anak-anakmu dulu gitu. Ibu saya bilang, "Kok ini lo tak eloki, nyapa kowe kok malah aku mau tinggal ngalih. Kowe kok sampai teko kene, kowe kita eloki," katanya gitu. "Mulya, kowe diteni anak-anakmu, mulya Des, mulya," ibu bilang gitu. Aku pergi. Saya pergi, saya ngeliat ibu saya, kok ibu saya jahat banget. Di situ ibu saya punya tetangga-tetangga yang cantik-cantik, manis-manis. Semua itu seperti ibu saya juga. Saya melihat ibu saya dan orang-orang di sekitarnya ibu saya itu usianya jauh lebih muda begitu. Jadi ibu saya usianya jauh lebih muda saat ibu saya meninggal itu kan. Saya merasa seperti itu.
Saya jalan, saya cuma menganggukkan kepala, ketemu orang-orang satu dengan yang lain. Saya juga menganggukkan kepala, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma nangis saja di situ, kok saya diusir, saya bilang gitu. Saya pulang. Setelah itu di persimpangan jalan, itu benar-benar ada persimpangan yang saya lihat. Itu ada arah ke kiri sama ke kanan. Pertama saya pikir itu patung gitu kan. Setelah saya mendekat, kok ada orang tampan banget gitu. Usianya lebih muda dari yang saya lihat di foto-foto. Yang di foto-foto Tuhan Yesus. Jadi saya melihat Tuhan Yesus itu lebih muda ternyata daripada yang ada di foto. Saya bilang, "Iki sapa meneh?" Saya bilang gitu kan. "Kok aku tahu kenal?" Saya bilang gitu. Sang saya senyum. Tuhan, saya senyum kan, kayak saya orang ketemu. Saya udah lama gak ketemu, saya ketemu lagi. Tuhan, loh, Tuhan di sini saya ternyata ketemu Tuhan. Saya sampai bingung gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Pulanglah nak, ke sana arah jalan pulang kamu." Saya ditunjukkan dengan tangan kanannya. Saya ditunjukkan dengan arah jalan pulang saya. "Belum saatnya buat kamu, kembalilah. Buatlah anak-anak kamu bahagia. Pulanglah nak." Saya dibilang gitu. Saya nangis, "Tuhan, saya sudah sampai sini, saya sudah ketemu Ibu, saya sudah ketemu Tuhan. Saya pengen banget di sini Tuhan," saya bilang gitu. "Belum saatnya, kamu harus pulang," katanya gitu. "Kamu harus pulang. Belum saatnya kamu di sini. Pulanglah." Suaranya yang lembut mengantar saya pulang. Saya ditunjukkan dengan tangan kanannya. Saya pulang. Saya berjalan lagi, tiba-tiba lap gitu. Saya ada di rumah saya. Di rumah saya tidak ada orang satupun. Saya toleh. Ini perasaan saya waktu itu. Saya toleh, kok gak ada apa-apa ya di rumah saya. Gak ada orang-orangnya pada kemana, saya bingung. Habis itu, lap lagi. Saya menjumpai lagi tubuh saya. Mohon maaf, sebelum saya bertemu dengan ibu saya juga sempat merasa saya meninggalkan tubuh saya. Jadi saya melihat tubuh saya yang besar, yang bengkak semua seluruh tubuh saya tadi. Dan kanan kiri saya ada balok es. Seperti itu yang dikompreskan ke tubuh saya. Saya diselimuti dengan selimut biru gitu. Saya kurang tahu selimut itu namanya apa, tapi fungsinya untuk menurunkan suhu tubuh memang. Jadi selimut itu kayak es gitu, katanya suami saya. Nah, waktu saya pulang dari rumah saya, terus saya memasuki ruangan yang ada tubuh saya lagi itu, saya melihat lagi tubuh saya lagi, bengkak semua dan dikasih es batu semuanya ini, dan selimuti biru itu tadi. Loh, saya kenapa di sini? Saya bilang gitu. Setelah itu, lap, hilang lagi gitu. Kayaknya saya sudah merasa masuk ke tubuh saya lagi gitu. Dan di situ saya mulai siuman. Saya harus berlatih seperti anak bayi lagi. Jatuh bangun gitu. Saat saya harus duduk, masih dibantu duduk, dibantu jalan. Dan semua dokter yang datang ke saya saat saya diperiksa, saya divisit gitu kan, waktu di ruang perawatan, mereka itu bilang, "Ibu hebat," gitu kan. Saya jadi tertantang. Saya bilang, "Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan hebat untuk saya." Saya bilang gitu. "Ibu semangatnya luar biasa, Bu. Ibu bisa pulang, nanti ketemu anak-anak." Dokter itu setiap ketemu saya menangis, menyemangati saya. Mereka juga semuanya tahu perjuangan saya untuk saya bisa mendampingi anak-anak saya itu seperti apa gitu. Setelah itu
Saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa melakukan aktivitas sendiri, dan di hari kelima saya harus dikeluarkan infus. Ternyata saya waktu sakit itu, waktu di ICU di UGD tadi, saya dipasang infus yang langsung di saluran nadi saya yang besar. Di sini posisinya ini masih ada bekasnya. Di sini kelihatan, di sini ini ada bekas infus yang masuk ke sini karena memang di seluruh tubuh saya ini untuk masukkan obat itu sudah tidak mampu. Di kaki, di tangan semuanya sudah tidak bisa untuk diberikan infus itu tadi. Jadi salah satu jalan harus dipasang di sini dan masuk ke dalam tubuh saya itu. Ada selang panjang seperti itu. Jadi di hari kelima sebelum saya pulang, itu infus tadi dikeluarkan oleh dokter anestesis. Jadi saya sendiri juga nggak paham ada infus yang taunya ada yang nempel-nempel di sini aja, tapi nggak tahu kalau itu tadi ada infus yang masuk ke tubuh saya dan panjang setengah meter kira-kira. Habis itu dikeluarkan, terus dokter anestesis bilang dikeluarkan tanpa harus dibius. Jadi nggak sakit Bu, kayak digigit semut. Ya saya ikutin aja. Ya rasanya agak sedikit celanit sengkring gitu aja. Jadi dikeluarkan dari sini dan memang panjang. Ini ya Pak buktinya sudah kami keluarkan. Saya kaget juga waktu itu. Jadi pas hari kelima, hari keenam rumah sakit sudah mengizinkan saya untuk hari keenam di ruang perawatan tadi. Rumah sakit mengizinkan saya untuk saya bisa pulang ke rumah. Jadi saya pulang ke rumah dan saya bersama suami saya. Jadi saya di rumah sakit itu selama 16 hari. 4 hari di rumah sakit di Pare, 16 hari saya di rumah sakit yang ada di Surabaya. Biarlah melalui sharing ini bisa memberkati dan menguatkan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, menginspirasi hidupmu melalui kisahku.